Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Kabid, Pak Dokter di studio Kabar Madrasah. Untuk para pemirsa sekalian yang ikut menyaksikan acara pada pagi hari ini, alhamdulillah di samping saya di studio Kabar Madrasah telah hadir Kepala Bidang Madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Dinar Faisal. Beliau sengaja datang ke Mamuju untuk datang dari Mamuju jauh-jauh ke studio Kabar Madrasah untuk menyampaikan atau untuk menyapa keluarga Mansatu Majene serta anak-anakku sekalian serta orang tua sekalian, orang tua siswa Mansatu Majene serta publik pada umumnya, menyampaikan pesan-pesan dari institusi Kementerian Agama kepada halayak ramai. Pak Kabid, ini adalah studio memang yang dirancang kemarin pada saat masa pandemi, sengaja dibuat untuk bagaimana menghubungkan madrasah ini, guru-guru di madrasah kepada orang tua siswa, kemudian kepada siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, sebagian untuk pembuatan video pembelajaran, untuk penyampaian komunikasi dan lain sebagainya. Kami ingin tanya kepada Pak Dokter, bagaimana kebijakan pengembangan madrasah hingga saat ini di Sulawesi Barat? Silakan Pak Dokter. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir bersama dengan kita semua di studio mini ini. Saya selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap teman-teman yang ada di Mansatu Majene, khususnya kepada kepala madrasah yang telah mampu mendesain dan sehingga studio mini ini dibuat sebagai sebuah media yang menghubungkan antara pihak madrasah dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk di dalamnya orang tua, khususnya pada sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Ini adalah sebuah inovasi yang cukup memberi arti manfaat yang begitu besar terhadap pengembangan madrasah. Terkait dengan bagaimana prospek pengembangan madrasah di Sulawesi Barat, saya kira sudah terlihat dari cikal bakal di Mansatu Majene. Dengan adanya gerakan-gerakan inovatif seperti ini, membangun studio ini untuk menghubungkan dan melihat kondisi dari pandemi ini yang mampu menjadi solusi terhadap persoalan pembelajaran yang kita hadapi. Saya kira ini adalah bagian dari bagaimana mengembangkan madrasah di Sulawesi Barat. Namun demikian, secara kelembagaan, terstruktur, kami juga dari bidang pendidikan madrasah berharap grand design pengembangan pendidikan madrasah untuk ke depan, seluruh madrasah-madrasah negeri itu akan dijadikan sebagai madrasah yang boarding school. Boarding school. Pada aspek kelembagaannya, pembinaannya itu diharapkan menjadi boarding school. Kenapa? Sesuai dengan arahan Pak Direktur KSKK, bahwa dengan adanya kurikulum KMA 18384 itu diberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk berinovasi, ruang untuk melakukan improvisasi dalam pengembangan pendidikan. Sehingga dengan demikian penguatan karakteristik madrasah melalui eskul itu bisa kita kembangkan di boarding school itu. Di boarding school itu. Karena misalnya nanti ada eskulnya di dalam kurikulum itu ada beberapa eskul tahfiz, robotik, ya kan, ataupun seni budaya dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan penguatannya ketika madrasah itu sudah dijadikan madrasah boarding school. Itu pada aspek pembelajaran dan penguatan karakternya. Kemudian pada aspek kelembagaannya itu nanti kita akan intervensi untuk pembangunan asrama. Pembangunan asrama. Asrama siswa yang akan dijadikan tempat untuk bagaimana memberikan penguatan dan pendalaman mata pelajaran yang dieskulkan di madrasah itu sebagai karakteristik daripada madrasah itu sendiri. Saya kira seperti itu kita berharap ke depan pada aspek kelembagaan, tata kelola,
organisasinya, lalu kemudian ketenagaannya, tentu kita harapkan tenaga pendidik ini selalu mengupgrade kompetensinya agar supaya bisa menyesuaikan dengan sistem pembelajaran di abad 21. Iya. Dia harus mampu kolaboratif, inovatif dan seterusnya. Saya kira itu. Iya. Jadi konkretnya untuk pertanyaan kedua, kan kami kan mengarah ke sana, Pak. Man Majene itu mengarah ke sana. Konkretnya apa yang mesti Man Majene atau madrasah yang lain persiapkan gitu untuk menuju ke sana gitu? Secara konkret dan jelas yang paling utama itu adalah aspek kelembagaannya. Aspek kelembagaan. Pastikan bahwa sarana prasarana itu sudah bisa terpenuhi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar dari jam mengajar, sehingga ada penguatan eskulnya di jam-jam setelah kurikulum berjalan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, aspek SDM, tenaga pendidik dan gurunya itu harus upgrade. Iya benar. Ini paling penting. Jadi guru-guru yang ada di MAN 1 ini pada aspek kualifikasi akademiknya, ya kalau ada S1 bisa di S2-kan, silahkan di S3-kan dan seterusnya. Sehingga dengan demikian apa yang diharapkan oleh Man Majene menjadi madrasah unggulan, yang namanya madrasah unggulan gitu Pak, unggul segalanya. Nah kalau sudah unggul segalanya berarti kita sudah menjadi madrasah yang hebat. Ya. Hebat dan bermartabat. Madrasah yang hebat itu adalah madrasah yang mana para komponen yang ada di dalamnya itu memiliki nilai yang lebih. Ada kehebatan, siswanya hebat, gurunya hebat, pada aspek akademiknya mereka hebat, dan mereka pada akhlaknya itu ada bermartabat. Kemarin kan saya saksikan sendiri Pak, terlibat sendiri penerimaan CPNS itu. Mungkin itu bagian itu ya untuk mengupgrade guru-guru kita belajar fikih, mengajar fikih, disuruh praktek mengajar fikih tapi berbahasa Inggris kalau tidak salah pada saat itu bagian dari mengupgrade kemampuan menseleksi yang guru-guru yang mampu itu kan. Salah satu indikator untuk menilai bagaimana teknik melakukan upgrading kompetensi guru itu adalah bagaimana membangun integrasi dalam lingkungan madrasah itu. Kita bisa lihat pada aspek KSM ini, pelaksanaan KSM. Iya. Jadi ini di KSM itu kan ada integrasi mata pelajaran. Iya betul. Satu dengan mata pelajaran lain. Jadi jangan heran ketika ada praktek salat dengan bahasa Inggris itu. Iya betul Pak. Kenapa? Itu melakukan integrasi mata pelajaran, integrasi ilmu pengetahuan dari mata pelajaran yang satu ke mata pelajaran yang lain. Itu adalah makna dari integrasi. Integrasi itu, iya betul sih Pak. Soalnya berbahasa Arab, disuruh hitung-hitungan di ilmu kimia, seperti itu. Betul. Pengantarnya. Pak Dokter, banyak ini Pak, terus terang pertanyaan lewat telepon, lewat SMS yang masuk dari orang tua siswa. Dan kayaknya menjadi kerisauan kita bersama sih, dan kami sendiri di madrasah menjawab apa adanya saja. Pertanyaan sederhana, kapan anak-anak kami bisa sekolah kembali dengan seperti biasa? Baik, makasih. Jadi terkait dengan pertanyaan kapan kita kembali masuk belajar di madrasah seperti pada hari-hari sebelum masa pandemi Covid, itu tentu kita menunggu kebijakan lebih lanjut secara kelembagaan dari pemerintah kita. Walaupun SKB sudah ada, sesungguhnya pada tingkat satuan pembelajaran sudah bisa melakukan tahapan-tahapan dengan melibatkan atau dengan membangun kemitraan antara lintas sektoral dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, tim gugus COVID. Nah kalau misalnya di daerah ini sudah dipastikan bahwa ini sudah masuk zona hijau dan itu sudah ada jaminan dari tim gugus setempat, saya kira tidak ada masalah kita diskusikan lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan. Tapi saya ada harapan saya. Harapan saya membangun kemitraan dengan Dinas Kesehatan itu tidak hanya sebatas pada persoalan COVID, Corona dan sebagainya, tapi lebih dari itu mereka bisa melakukan intervensi kemitraan dengan kita untuk membina anak-anak kita dalam rangka peningkatan UKS dan PMR di madrasah. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dan sebagainya. Sehingga dengan demikian bisa menjadi attitude dan kultur di madrasah untuk membudayakan hidup sehat itu dengan anak-anak dan santri-santri kita di madrasah. Saya kira begitu. Iya. Terakhir Pak Dokter, mungkin apa harapan untuk adik-adik kita atau anak-anak kita siswa MAN 1 Majene serta siswa madrasah pada umumnya di Sulawesi Barat serta para orang tua mereka?
Ya, tentu harapan saya bagaimana pihak madrasah membangun sinergitas dengan para orang tua, wali, siswa, agar supaya kita tidak mengalami kendala yang berarti dalam melakukan pembinaan. Dan yang kedua, kepada anak-anak kita, mari kita budayakan 5 nilai kerja. 5 nilai budaya kerja di Kementerian Agama ditanamkan kepada anak dan peserta didik kita sebagai kultur dan budaya kita di Kementerian Agama yang akan menjadi karakteristik di madrasah. Bahwa betapa pentingnya namanya integriti bagi guru dan tenaga pendidik, bagi siswa, bagi orang tua, betapa pentingnya menjunjung tinggi profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Yang paling terpenting adalah keteladanan, kan supaya anak kita ini kelak nanti ketika keluar dari madrasah, outputnya itu akan kelihatan bahwa dia memiliki karakteristik madrasah yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Saya kira begitu. Iya, terima kasih banyak Pak Dokter atas wejangannya, atas petunjuknya pada pagi hari ini. Dan sesungguhnya kami sangat bergembira sekali atas kedatangan Pak Dokter di ruangan ini. Meskipun sedikit agak panas, Pak, ruangannya. Ya, studionya sederhana, Pak, belum ada AC-nya, belum ada apa-apa. Semoga nanti bapak-bapak yang ada di Kanwil penentu kebijakan bisa melirik lebih jauh lah, agar madrasah ini bisa melesat jauh di depan. Saya kira ruang studio seperti ini perlu dicontohkan oleh madrasah-madrasah lain, dan saya merekomendasikan di masa pandemi seperti ini sangat dibutuhkan, dan ini bisa didesain sedemikian rupa, dianggarkan di RKL kita dalam rangka menunjang pembelajaran secara online terhadap masyarakat kita atau siswa kita yang tidak sempat yang belum diberikan izin ikut tatap muka. Saya kira begitu, bisa dianggarkan. Silakan dibuat grand design-nya. Terima kasih banyak. Dan ini menjadi bagian inovasi madrasah. Luar biasa ini, sangat luar biasa. Silakan diteruskan ini, dibenahi sedikit demi sedikit, apa yang kurang bisa dianggarkan, dan kami dari pihak bidan insya Allah akan memberikan perhatian lah dari grand design yang dibuat untuk membangun publikasi madrasah seperti ini. Kan ini bagian daripada bagaimana menata RB dan ZI. Betul. Kalau bicara RB dan ZI di lingkungan madrasah, ini sudah bagian dari publikasi dan pelayanan publik. Saya kira begitu. Mendukung undang-undang keterbukaan itu ya. Iya. Demikian pemirsa sekalian, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian di rumah, wawancara singkat kami dengan Bapak Dr. Haji Dinar Faisal, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. mewakili keluarga besar Mansatu Majene. Dan demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.